Assalamualaikum Pak Dit, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini Pak Dit? Waalaikumsalam Pak Nanang. Selamat pagi juga Pak Nanang. Alhamdulillah untuk kabar pagi ini insya Allah ceria Pak Nanang. Oh ya, hari ini saya dengar Pak Dit akan melaksanakan praktik kucing ya kalau tidak salah. Iya, benar sekali Pak Nanang. Untuk hari ini nanti saya akan melaksanakan praktek kucing dengan Pak Dian. Ya. Baik Pak Dit, sebelum Pak Dit melaksanakan praktik kucing, boleh saya bertanya-tanya mengenai apa yang akan Pak Dit praktekkan nanti? Tentu sangat boleh sekali Pak Nanang. Ya, saya ingin bertanya dengan Pak Adit. Nanti ketika praktek berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Adit gunakan? Iya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti tentunya mengacu pada indikator seperti yang telah saya pelajari, yaitu tahapan TIRTA Ya. yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Kira-kira nanti kompetensi kucing yang ingin Pak Adit kembangkan itu yang mana? Begini Pak Nana, nanti dalam proses kucing saya ingin mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan kucing ini, fokus pada memberi pertanyaan, menggali pertanyaan dari kucing Pak. Ya. Jadi kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin lebih dikembangkan lagi Pak? Saya ingin lebih mengembangkan, mengarahkan kucing supaya lebih berpikir lagi, tentunya dalam menggali ide-idenya agar si kucing tadi mempunyai sifat terbuka, sehingga nanti kucing mampu menjawab sambil berpikir, sambil dia menemukan langkah-langkah solusi untuk menyelesaikannya. Oh, begitu, berarti lebih spesifik lagi ya Pak, untuk dapat mengarahkan kucing tersebut supaya lebih berpikir lagi dan lebih bisa menggali ide-idenya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Adit. Sekarang Pak Adit bisa mulai praktik kucing dengan Pak Dian. Ya, saya persilakan. Terima kasih Pak Nanang. Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Pak Dian. Apa kabarnya Pak Dian hari ini? Alhamdulillah. Iya, Pak Dian. Saya rasa atau saya amati Pak Dian pada pagi hari ini sedikit agak murung atau kurang ceria. Apakah ada sesuatu yang Pak Dian pendam? Ya, jadi mungkin ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Pak. Salah satu murid saya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bisa fokus, dan selalu saja mengerjakan tugas tidak tepat waktu, bahkan selalu menurut teman-temannya jika proses pembelajaran. Mungkin ada solusi dari Pak Adit untuk bisa saya laksanakan seperti apa pada sesi coaching kali ini. Ya, Pak Dian, tentunya nanti kita akan berdiskusi dulu supaya kita sama-sama mengetahui permasalahan apa yang sedang Pak Dian alami, yang Pak Dian rasakan selama proses pembelajaran yang menyebabkan Pak Dian sedikit agak murung pada pagi hari ini. Harapan Pak Dian sendiri dari percakapan yang akan kita lakukan nantinya apa? Saya ingin ada solusi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin kurang fokus dari pembelajaran, kemudian tidak mengatur temannya, dan mengerjakan tugas yang tepat waktu. Ya. Pak Dian, mungkin Pak Dian bisa menceritakan masalah Pak Dian yang sedang Pak Dian hadapi lebih detail lagi, mungkin ceritanya. Salah satu murid saya ada yang mungkin agak usil ya,
kelakuannya suka mengganggu teman hingga temannya tidak bisa konsentrasi di kelas. Oh, begitu Pak Dian. Sebentar, tadi Pak Dian kan sempat mengatakan mengganggu ya Pak. Ya. Nah, mengganggu itu yang mengganggu seperti apa Pak Dian kalau Ya, saya tahu? anak itu tidak bisa diam, selalu saja ada yang dilakukan. Oh, begitu. Anak tersebut tidak bisa diam, ada saja yang dilakukan. Kira-kira Pak Dian tahu penyebab dari permasalahan anak? Kalau diperhatikan, anak tersebut kemudian hanya ingin mencari perhatian dari teman, sebagai guru, itu Pak. Kalau cari perhatian ya Pak ya, adakah penyebab yang menyebabkan anak itu kenapa anak itu ingin mencari perhatian? Mungkin anak tersebut ingin bercerita tentang hal-hal yang ingin dia alami. Itu Pak. Baik, Pak Dian, apakah mungkin dari faktor pergaulan atau keluarga merupakan salah satu penyebab anak itu untuk mencari perhatian? Kalau keluar dari pergaulan, kalau saya itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Gitu ya Pak. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang sudah Pak Dian lakukan untuk anak tersebut? Saya sudah bisa menegur, menasihati, tapi anak tersebut masih belum berubah. Tetapi sampai saat ini walaupun sudah saya tegur, sudah saya nasihati, masih saja tetap perubahan tingkah lakunya masih belum nampak, masih punya teman-teman yang lainnya di kelas. Ya, Pak Dian, mungkin kalau bisa saya mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang Pak Dian sampaikan, Pak Dian sudah menegur, Pak Dian sudah menasihati, tetapi perilaku anak tersebut masih mengganggu, begitu ya Pak ya. Saat pembelajaran, Pak Dian sudah menerapkan hal-hal seperti apa kok anak tersebut belum berubah, masih suka mengganggu temannya. Sebenarnya sudah melakukan hal-hal seperti mungkin kesepakatan kelas, terus mengingatkan kesepakatan kelas, belum pelajaran dimulai. Tetapi kesepakatan kelas tersebut sepertinya masih belum mengena ke anak tersebut. Dengan menerapkan saat awal pembelajaran seperti yang Pak Dian lakukan, masih terkendala, kira-kira pembelajaran seperti apa lagi yang akan Pak Dian lakukan agar anak itu mampu konsentrasi, dapat fokus sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Saya baru akan mulai mencoba Pak, coba betul menerapkan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan selalu mengingatkan mengenai budaya-budaya positif yang harus dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, menarik sekali ya Pak Dian ya, langkah yang akan Pak Dian lakukan nantinya di dalam kelas. Kemudian bagaimana pembelajaran KSE budaya positif yang akan Pak Dian terapkan, apakah akan disisipkan pada pembelajaran atau dilaksanakan sendiri itu nanti Pak Dian? Saya akan mengintegrasikan Pak KSE dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kesadaran diri dari murid-murid saya. Kemudian saya berencana untuk membuat roda emosi dan memasangnya di depan kelas. Ketika anak datang bisa mengisi roda emosi sesuai dengan yang mereka rasakan saat itu. Kemudian untuk menumbuhkan manajemen diri, saya mencoba untuk melakukan KSE dengan teknik stop, ya, dengan mindfulness dengan teknik stop di awal pembelajaran, sehingga anak-anak mempunyai jeda waktu untuk menstabil perasaannya. Begitu. Bagus dan mantap untuk dilakukan itu nantinya Pak. Mengendalikan emosi memang sangat penting ya Pak, agar anak itu fokus, tetap semangat. Kira-kira dengan roda emosi itu apa yang akan Pak Dian lakukan setelah anak
mengambil emosi sesuai dengan suasana hatinya nanti? Saya akan meminta anak untuk bercerita terlebih dahulu Pak, bisa meluapkan emosinya supaya saat pelajaran nantinya anak-anak bisa fokus, anak-anak sudah bisa meluapkan emosinya dengan baik, sehingga saat pelajaran nanti bisa fokus dan tidak mengajak namanya untuk ngobrol. Ya, saya setuju dengan apa yang akan Pak Dian lakukan itu nantinya setelah anak mengambil emosi tadi. Kalau yang berbudaya positif, seperti apa nanti Pak pelaksanaannya? Untuk budaya positif saya sudah katakan tadi sebelumnya bahwasanya saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas, sudah melakukan kesepakatan kelas. Tapi mungkin karena belum mengenal ya dari kesepakatan kelas tadi itu Pak. Jadi saya tetap mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh kita, saya dan anak, supaya saya dan anak-anak kelas itu laksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan. Ya, benar sekali Pak Dian. Untuk supaya anak-anak itu tidak lupa, maka kita harus sering untuk mengingatkannya ya Pak ya. Lalu persiapan apa yang akan Pak Dian lakukan untuk melaksanakan pembelajaran KSE dan budaya positif ini nantinya? Dalam menyusun pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, mungkin saya membuat perencanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE dan mempersiapkan alat-alat yang mungkin akan dibutuhkan. Nah, alat-alatnya kira-kira apa saja yang dibutuhkan nanti Pak Dian? Berbagai media pembelajaran sebenarnya ya, yang beragam sebagai bentuk mungkin untuk kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi selain KSE dan budaya positif, Pak Dian juga akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Dian. Agar kegiatan ini berhasil, siapa saja kemungkinan nanti yang akan terlibat Pak Dian? Yang pertama mungkin jelas yang pertama adalah guru media ya. Kemudian juga dikatakan guru Jawa, kemudian kepala sekolah, orang. Dukungan seperti apa yang Pak Dian butuhkan nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran itu? Yang dukungannya mungkin dari seluruh murid untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai keyakinan kelas. Kemudian masukan dari rekan-rekan guru, dukungan dari orang tua selalu memperhatikan anak-anaknya, untuk sekali mengawasi anak-anaknya saat belajar di rumah. Kemudian dukungan mungkin dari kepala sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang ada untuk mendukung pembelajaran yang baik. Ya, mantap. Benar apa yang Pak Dian sampaikan. Kolaborasi dengan berbagai pihak memang sangat kita perlukan ya Pak, karena kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Tentu kita pasti membutuhkan entah itu murid, entah itu nantinya kepala sekolah ataupun dari teman yang berada di sekitar kita. Itu adalah salah satu fondasi untuk menyukseskan pembelajaran, karena kita tidak hanya mengajar tetapi juga menuntun, mendidik murid agar menjadi anak yang disiplin, cerdas dan berkarakter. Kemudian Pak Dian selanjutnya, rencana dari Pak Dian tadi memang sungguh luar biasa ya Pak Dian. Kapan Pak Dian akan melaksanakan kegiatan itu? Sebenarnya saya segera Pak, segera melaksanakan besok ya. Oke, lebih cepat, lebih baik pasti hasilnya. Menurut Pak Dian, mengapa harus segera dilaksanakan? Agar pembelajaran bisa segera berjalan dengan nyaman, semua murid bisa fokus dalam pembelajaran dan menyenangkan. Ya, Pak Dian, karena sebagai seorang guru, memang kita harus pandai-pandai membangun suasana kelas, karena kita adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Dian setelah kita ngobrol? Apakah masih resah atau gelisah? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah merasa sudah ada solusi-solusinya yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah. Terus semangat Pak Dian. Saya sangat mengapresiasi hal-hal yang akan Pak Dian lakukan. Mudah-mudahan
apa yang akan Pak Dian lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Dian. Terima kasih Pak. Semoga hasil dari kegiatan kali ini bisa saya laksanakan dengan baik, pembelajaran bisa lebih baik lagi, lebih fokus dalam pembelajaran. Dan terima kasih atas bimbingan dari Pak Adit untuk waktunya pada saat ini. Ya, sama-sama Pak Dian. Mungkin saya rasa coaching kita hari ini saya cukupkan sekian Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Pak Hadi lakukan bersama Pak Dian. Tapi ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Adit. Ya, Adit sebagai coach, apakah coaching yang Pak Adit lakukan dengan Pak Dian sudah sesuai dengan indikator yang Pak Adit sebutkan di awal tadi? Begini, Pak Nanang, berdasarkan apa yang sudah kami lakukan dengan dia, saya mendapat sebuah catatan kecil ya Pak Nanang. Ini alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kunci sudah merasa lega, kunci mampu memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkah-langkahnya terlihat jelas bagaimana apa yang akan kunci lakukan untuk menjadi sebuah perbaikan di dalam pembelajarannya di dalam kelas. Ya. Jadi Pak Adit, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Adit dengan Pak Dian. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan yang sudah saya tulis di sini. Jadi tadi Pak Adit sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali, sehingga terlihat sudah waktunya runtut, apa yang akan dilaksanakan, dan siapa saja yang membantu, apa saja yang akan diperbuat, media pembelajarannya juga sudah terlihat, sudah sangat detail sekali dan tergali semuanya. Ini sungguh luar biasa sekali. Kemudian dari 3 kompetensi seorang coach, kedepannya Pak Adit mau mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira ini? Sebetulnya Pak Nanang, saya masih ingin belajar dan mengembangkan tentunya kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang mampu menggali apa yang menjadi permasalahan dari uji. Begitu Pak Nanang. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Adit atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Adit bisa menjadi seorang coach yang luar biasa dan bisa menjadi orang yang selalu menjadi panutan dari rekan-rekannya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Nanang. Terima kasih waktu yang